Mungkin ini karena baru. Jadi monggo kapan-kapan bisa mampir sini. Siap, Ustaz. Baik, ini ada yang mau bertanya, Ustaz, dari Ya, silakan. Mas Gozi. Silakan, Mas Gozi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ghazi, apa kabar Pak Joko dan keluarga? Sehat alhamdulillah Ustaz. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan kita di kuliah nih, maksudnya kuliah umum gitu, kayak saya mungkin ya di ITB atau ya mungkin teman-teman lain ya kuliah yang umum, terus agak nggak kedengeran ya? Kurang keras, Ghazi. Oh ya, sudah dengar. Ya, silakan ya. Ya Ustaz, saya mau nanya kalau buat kita nih yang kuliah di umum, di kuliah yang biasa-biasa aja gitu, kayak ya mungkin ITB atau teman-temannya yang lain gitu, yang emang punya kesibukan gitu Ustaz. Nah itu kalau mau belajar agama, bagusnya step-stepnya apa aja gitu Ustaz. Maksudnya kalau ingin belajar agama tapi juga ngertinya secara baik gitu, secara advance lah istilahnya. Ya nggak advance banget sih, tapi ya udah mendekati itu gitu Ustaz. Itu gimana dan tahap-tahapnya, misalkan ilmu apa aja yang perlu dipelajari dan bagusnya saran-sarannya bagaimana gitu Ustaz. Oke, Ya. baik. Oke, terima kasih. Gimana Farhan? Masih lanjut atau langsung dijawab? Langsung dijawab dulu aja, Ustaz. Oke, langsung. Oke, Ananda Ghazi yang saya sayangi. Bagi kawan-kawan yang di fakultas umum mungkin dan fakultas ini ya, fakultas seperti Ghazi di IPB atau ITP ya, di ITP, bahwa yang Anda cari itu adalah ilmu dunia ya, ilmu dunia itu ya, mencarinya ibadah enggak Ustaz? Ibadah bila diniatkan untuk khidmah, untuk dunia dan untuk akhirat. Artinya khidmah untuk nusa dan bangsa. Diniatkan itu akan jadi ibadah. Nah, itu kan. Jadi sama, cari ilmu apapun itu sama. Dari situ dulu ya. Nah, hanya bedanya fokusnya adalah bedanya umum. Nah, kemudian ada satu hal yang penting bahwa dalam diri kita tetap harus mengerti agama. Dalam hal agama, Anda telah belajar, ada hal-hal yang poin-poin penting yang harus dimengerti dalam agama. Dan Anda telah pelajari di Man IC ini yang pokok-pokok poinnya. Nah, untuk meningkatkannya, apabila kok di kampus tidak tersedia, maka Anda harus menggali sendiri dan menggali beserta yang lainnya, dalam artian bukan cukup Anda baca buku saja, tidak. Kemudian beli-beli buku, enggak, karena untuk mengerti agama harus ada guru yang menunjukkan. Nah, harus ada guru. Yang bisa gimana? Ada pembimbing baik secara keilmuan maupun secara spiritual yang membimbing panjenengan. Contoh, ada sebuah ini pengajian ya. Pengajian itu sekarang macam-macam ya. Pengajian itu kalau kita kadang salah memilih pengajian juga salah, karena Islam itu adalah agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai manusia bisa ditafsirkan sesuai dengan penafsiran manusia masing-masing. Sesuai dengan bentuk keislaman masing-masing. Tetapi ada hal-hal pokok poin yang prinsipil yang bisa kita gali, yaitu pertama, agama ini moderat. Nah, ciri-ciri kita mencari guru yang benar ya adalah dengan mencari guru yang moderat. Satu ya, yang punya dasar jelas,
baik Quran maupun hadis maupun kalam ulama. Kemudian bisa membaca kitab, itu harus kewajiban itu. Ya, kalau mencari guru nggak bisa membaca itu perlu disangsikan. Biasanya guru bacanya dari buku-buku ataupun dari Mbah Google itu banyak. Ya, itu tanda-tandanya begitu. Kemudian bisa bahasa Arab. Ya, karena mengerti syariat itu harus bisa berbahasa Arab. Dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Contoh, tentu saja ada uh, ada ininya lulusan dari mana ataupun pesantren mana. Tandanya adalah ajarannya itu selalu moderat. Ajarannya itu selalu menyampaikan kedamaian. Ada Islam itu yang tampak wajah itu yang ada yang sekarang itu menampilkan Islam itu ada macam-macam. Ada yang mutasyadid dan ada yang mutasahil dan ada yang mutawasid. Ada yang mutasyadid itu yang terlalu ekstrim, ke kanan banget. Bahasanya itu ke kanan. Ke kanan banget, bukan ke kanan. Kalau kanan benar, ke kanan banget. Banget itu maksudnya terlalu ekstrim. Serba nggak boleh semuanya. Semua dibilang oleh ini nggak boleh. Ya, perempuan harus bercadar. Kalau nggak bercadar, nah, itu tandanya kalau nggak bercadar dosa. Lah ini tandanya, oh lah, coba kalau hanya seperti dia, semua orang itu dosa semuanya. Nah, gitu. Nah, itu tandanya orang kita mikir itu. Ya, jadi orang mutawasid, cari yang mutawasid, yang Anda anak-anak cerdas. Ozi apalagi cerdas banget ini. Ya, nomor 1 nilai 100 terus. Kelebihan panjenengan itu bisa menganalisa. Ini ajaran benar tidak itu bisa Anda analisa. Yaitu ini tanda ajarannya benar itu penuh dengan kedamaian tidak. Apabila ajaran itu penuh kedamaian, penuh kemoderatan, ya, maka itu paling dekat biasanya dengan apa yang diharapkan oleh syariat. Nah, gitu. Ya. Yang sebaliknya yang ekstrim, kemudian yang mutasahil, yaitu yang liberal. Semua serba dibolehkan, kawin beda agama boleh. Ini wah semua serba dibolehkan. Ya, semua serba boleh dan sebagainya. Kawin sejenis boleh. Ini tanda mutasahil kaum liberalis. Ini yang tidak benar juga. Nah, gimana? Oh, tadi itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya, kemudian bernilai kedamaian, ya, kemudian juga nilai-nilai membangun kebersamaan, nilai-nilai membangun, kemudian nilai-nilai keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bagi yang sampai mencari berguru. Kemudian juga membaca referensi buku, kitab buku. Nah, mungkin Anda bisa karena mahasiswa gitu kan, Anda sudah punya nalar kritis, gitu kan, ataupun apa, Anda bisa beli buku kalau mau beli buku-buku keislaman yang sudah terkenal moderat. Contoh Yusuf Qaradawi, ya. Kemudian pemikiran Anda kan sudah bisa menerangkan ini pemikiran yang salah, ini pemikiran ini Anda sudah bisa menerangkan, sudah bisa menganalisa. Anak cerdas itu tahu intuisi Anda itu punya hati, punya istafti qalbak, memintalah meminta fatwa pada hati Anda. Anda itu punya hati nurani. Ini benar, ini salah. Kadang nggak usah perlu pakai hukum, ini benar. Contoh ini dalam menanggapi suatu hal lah, pakai hati nurani yang paling terkecil saja, Anda sudah bisa mendeteksi itu benar. Begitupun bacaan, begitupun teks agama ini, wah ini kayaknya tidak benar ini, artinya ini kayaknya terlalu berlebih-lebihan ini. Nah itu, maka sampai bisa ikut hati tadi digunakan kecerdasan panjenengan yang karena sudah pernah mengenyam pendidikan tentang keagamaan, maka Anda bisa membaca lebih lanjut, ya, digurukan kalau bisa, kalaupun Anda dengan membawa ataupun membaca buku-buku ataupun referensi, maka Anda sudah bisa mendeteksi, oh ini gunakan buku-buku yang sudah terkenal orang-orangnya yang moderat, berwawasan moderat, seperti misalkan tadi itu Yusuf Qaradawi,
kemudian kalau pemikir-pemikir keislaman terkenal Syekh Muhammad Imarah, ya kan, dari Kairo Mesir, ya, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Al-Azhar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi Anda belajarnya itu untuk mengenal agama, untuk mengenal Islam itu karena mungkin punya kesibukannya macam-macam, sampai bisa gunakan itu. Satu, kalau Anda menginginkan cari guru yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, contohnya yang membawa kedamaian, ya, Anda bisa mendengarkan ceramahnya 1-2 kali. Ini kira-kira ceramahnya itu merasa paling benar sendiri atau bagaimana? Tandanya, kalau merasa paling benar dia lah itu. Tapi kalau contoh misalkan dalam apapun bab zakat ataupun apa, oh ini langsung bank itu riba, ini semua dianggap riba, yang lainnya itu salah dan sebagainya. Pendapat tidak satu. Beda pendapatnya, misalkan pendapat itu tidak satu. Ada yang mengatakan, ada ulama ataupun yang mengatakan ini begini, itu lebih bagus. Minimal dia itu tidak merasa paling benar sendiri, ada wacana yang lain. Ini yang diajarkan para ulama-ulama. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilu khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapat saya itu benar tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat selain saya itu salah tapi ada kemungkinan benar. Imam Abu Hanifah mengatakan apabila pendapat saya itu ada yang lebih benar dari saya, maka ambil, dan lain sebagainya. Itu mengajarkan ulama-ulama yang benar seperti itu. Nah, begitupun menjadi sikap. Nah, cari itu guru. Kemudian cari buku, baca buku keislaman yang tadi yang benar, yang terkenal moderatnya. Ya Allah, sampai bisa memberikan, menambah wawasan panjenengan tentang keislaman yang benar. Karena sekarang itu tandanya itu adalah bumi kedamaian, itu kedamaian yang persatuan, itu tanda yang menunjukkan bahwa itulah kebenaran dalam ajaran kita, yang penuh kesantunan, kedamaian, dan penuh dengan persatuan. Nah, itu persatuan, kedamaian, serta membangun. Nah, itu kira-kira begitu kok sih. Baik, jadi begitu untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Gozi, bahwa kuncinya adalah mencari guru yang tepat, yang baik, dan mencari bacaan dan referensi yang baik pula dan dapat dipertanggungjawabkan keislamannya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Nahdah Nabila, angkatan 3, Lazin Jaguardi. Ustadz ingin izin bertanya, apakah baik kalau kita meniatkan suatu ibadah untuk mendapatkan sesuatu di dunia? Misalnya kayak kita bersedekah dengan niat agar dapat nilai atau semacamnya. Seperti itu, Ustadz. Oke, baik. Bolehkah suatu ibadah diniatkan untuk dunia? Gitu ya. Nah, sebetulnya tepatnya itu adalah ibadah itu lillahi ta'ala. Yang namanya ibadah itu lillahi ta'ala. Ibadah itu enggak ada karena yang lainnya. Ya. Ibadah itu semua itu lillahi ta'ala. Nah, itu sama qadin antai fardhi syahri Ramadan ya di sanati lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Dan lain sebagainya. Semua lillahi ta'ala. Asli ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu ya. Nah, adapun yang lainnya kedua itu baru yang kedua. Nah, itu yang benar itu begitu. Sama biar nilai ya. Agar nilainya itu namanya mengambil barokah dari nilai ibadah tadi itu. Minta barokahnya ibadah. Contoh ya. Pernah nggak orang mau berangkat haji selamatan dulu. Selamatan itu kan ibadah itu. Selamatan itu apa? Ngundang orang, kemudian bagi-bagi makanan, misalkan bagi-bagi buka. Nah, tujuannya apa? Agar selamat perjalanan hajinya. Boleh tidak? Boleh. Tetapi tidak menomorduakan Allah. Itu loh. Contoh biar nilai ibadah ya, sampean sedekah tadi itu, sudah makanan lah. Diniatkan pertama untuk Allah dulu, baru ke niat panjenengan itu baru yang benar, itu boleh. Gitu. Tetapi kalau yang diniatkan hanya untuk melulu nilai saja, maka itu yang tidak benar. Ya,
maka itu yang tidak benar dan itu tidak mendapatkan pahala. Nah, itu yang benar itu adalah lillahi ta'ala. Nah, caranya gimana? Contoh, ya, ini saya mau besok mau ulangan. Nah, saya niatnya sedekah, bismillahirrahmanirrahim, ketika misalkan masuk masjid, ataupun ngasih sesuatu ke orang, atau ada orang miskin, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Gusti, saya niat sedekah. Ikhlas niat ikhlas lillahi ta'ala bersedekah dengan harapan semoga dengan wasilah sedekah ini saya diberikan kelancaran dalam ulangan saya dan saya mendapatkan nilai yang terbaik. Plung. Nah, itu benar baru itu. Kayak gitu. Jadi mintanya itu barokah daripada panjenengan sedekahnya. Jangan sedekah gara-gara nilai, itu yang salah. Ya. Melaksanakannya sama, tetapi niatnya berbeda. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, jadi niatnya tetap lillahi ta'ala, dan saya yang diminta sambil berdoa, mintanya tadi itu wasilah ke sedekah panjenengan itu agar nilainya bagus. Itu boleh. Ya. Tapi bukan karena panjenengan suatunya ibadah untuk nilai. Karena sama ini ibadahnya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala. Dan tidak bernilai. Hasilnya wallahu a'lam. Tapi kalau niatnya sampai bagus kan begitu. Memang diajarkan Nabi itu kan. Kalau mau orang sunnah kan bagi orang yang mau musafir kemudian memberikan sesuatu kepada tetangganya, itu barokah daripada memberikan sedekah kepada tetangga, kepada anak kecil atau kepada siapapun. Itu barokahnya adalah diberikan keselamatan selama perjalanan. Itu boleh. Nah, jadi tergantung niatnya. Oke, nah itu. Baik Ustaz. Ya. Jadi seperti itu ya buat Nahdah yang bertanya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ilham Bintang dari angkatan 4. Ya. Ustaz, saya izin bertanya, sholat witir di bulan Ramadan apabila juga mengerjakan sholat tahajud lebih baik dibarengi dengan sholat tarawih atau setelah sholat tahajud? Seperti itu Ustaz. Sholat tahajud lebih baiknya mana gitu ya? Iya. Jadi sholat tarawih itu bagian daripada sholat malam. Ya, sholat tarawih itu bagian daripada sholat malam. Sholat tahajud juga dikerjakan pada malam daripada qiyamul lail. Semuanya itu termasuk qiyamul lail. Ya. Nah, tergantung kondisi. Kalau sampean sendirian, mau tahajud duluan, monggo. Ya kalau sendiri, contoh, ini masa kayak Ustadz ini. Ustadz itu biasanya kalau ini istri lagi halangan, ataupun anak kemudian sudah ketiduran, biasanya habis isya, itu kan nanti Ustadz salatnya nanti tengah malam. Memilih yang malam. Kenapa cari waktu yang afdal? Nah, itu kan cari afdal. Ustadz sholat apa? Saya rela sedikit pertanyaannya. Oke. Ini mengenai sholat witirnya Ustaz. Oh, sholat witirnya. Baik dilakukan setelah sholat tarawih atau sholat witirnya setelah sholat tahajud. Oh, sholat witir. Oke. Baik. Ini kalau sholat tarawih, sholat witir dilakukan baiknya setelah sholat tahajud ataupun setelah sholat witir, tergantung kondisi keadaan. Coba mas sampean sholat tarawih dulu, ya. Sholat tarawih dulu, kemudian witir, sholat witir atau tidak witir nanti pengen terakhir ya sampai tahajud dulu. Nah, tergantung kondisinya. Seumpama mau tahajud dulu kemudian witir pun tidak masalah. Yang jelas adalah witir itu yang paling terakhir di antara yang lainnya. Ya. Jadi tarawih dulu apa witir dulu tergantung witir itu adalah apa, witir itu yang terakhir dan tahajud itu setelah baiknya yaitu yang malam-malam di akhir itu. Ya. Itu Arhan. Baik Ustaz. Jadi gitu ya buat Muhammad Ilham Bintang bahwa keduanya boleh-boleh saja dan keduanya juga baik. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alif Maulana nih Ustaz. Ya.
Mau tanya Ustadz, bagaimana agar hati menjadi tenang, tidak khawatir tentang masalah dunia seperti rezeki, jodoh, dan lain-lain, dan yakin bahwa Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Ya. Yang pertama, tetapkan hati, ya. Sampai yakin sama Gusti Allah gitu. Pengen tenang, pengen gak galau, ya. Harus menetapkan hati, yakin sama Gusti Allah. Kalau sampai sama yakin sama Gusti Allah, kalau Allah itu kayak gini, cara untuk meyakinkannya bagaimana? Lengkapi perlengkapan Anda untuk sukses hidup di dunia dan juga di akhirat. Contoh berilmu sama cari ilmu. Nah, gitu kan. Untuk menambah keyakinan, gitu ya. Kemudian bahwa semua sudah ditentukan. Gimana nanti jodoh saya gimana? Tidak yakin sama Gusti Allah. Selalu minta sama Gusti Allah. Nah, dan berdoa. Insya Allah semuanya nanti akan tetap enggak galau. Dan Kanjeng Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Nah, itu Allah tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ya atas agamamu. Suruh menetapkan. Hati ini kan berbolak-balik. Hati ini suruh menetapkan. Caranya yakin sama Gusti Allah. Ya. Nah, cara rezeki kalau Ustadz ini dalam masalah rezeki biar enggak galau, Ustadz itu bisa gini. Gusti Allah itu kaya. Ya kan? Gusti Allah itu sugih. Kenapa saya harus galau? Kalau saya Gusti Allah itu Tuhan saya. Dan Allah pasti akan memberikan kepada. Insya Allah memberi. Kalau saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, insya Allah saya akan baik. Ud'uni astajib lakum. Bermintalah kepadaku, maka saya akan mengabulkannya. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Sampai jadi hambanya Gusti Allah bingung. Orang saya bingung. Yakin kalau Gusti Allah. Itu kuncinya. Ya. Nah. Jadi urusan lain-lain bisa kita bisa kita yakinkan tadi jodoh pun sampean mau nikah, contoh mau nikah, kalau ini cari ini pembandingkan minta petunjuk sama Gusti Allah, yakinkan sama diri Anda ya, ini yang baik. Baik, jadi gitu Mas Alif. Yang penting kita yakin kepada Allah bahwa semua telah diatur. Ya, jadi gitu. Dan berdoa, yakin, menetapkan hatinya dan berdoa, gitu ya, berdoa. Siap, Tad. Nah. Baik, lanjut, Tad. Ya. Dari Mas Gorius Sofi, Mas Ori. Ya, Mas Ori. Mau tanya nih, Tad, mohon maaf keluar dari konteks. Gimana cara mengembalikan orang yang udah jauh dari jalan Allah? Soalnya saya punya teman yang stres berat waktu kuliah, yang akhirnya bikin dia nggak makan, nggak kuliah, sampai nggak sholat, Ustaz. Dia butuh bantuan iman. Mungkin cara merangkulnya gimana? Gitu, Ustaz. Oh ya, baik. Memang tingkat kesadaran seseorang itu berbeda-beda, gitu kan. Ada terkadang titik-titik nadir dalam kehidupan seseorang yang bersumber, ya kadang seperti orang yang galau, saya nggak sholat dan sebagainya, itu harus diketahui dulu sebabnya yang bikin galau itu apa. Ya, kalau galau yang bikin galau dan sebagainya membuat begitu adalah soal perempuan, maka carikan perempuan yang baik. Itu obatnya. Ya, kalau yang bikin galau itu masalah rezeki, terkadang orang neko-neko macam, jebul-jebulnya masalah dalam ekonomi. Nah, itu kan, maka ekonominya harus ditetapkan, harus ada yang bantu dari segi ekonomi. Nah, kalau dalam masalah pikiran, contohnya, karena dia itu salah belajar, ya maka ya harus ada yang mencerahkan. Ya, terkadang maaf ya, masuk jurusan filsafat Eropa, filsafat Yunani. Ya, langsung ada ini filsafat Barat yang mereka dasarnya tidak Islam, ya.
kadang mengalami kebingungan banyak, makanya banyak lulusan paling gendeng memunculkan lulusan gendeng itu jurusan-jurusan filsafat. Kenapa? Karena tadi itu, jadi mengacaukan pikiran dia. Kenapa? Karena nggak punya dasar keimanan dulu. Berbeda kami kalau di Al-Azhar. Nah, jurusan Al-Azhar itu Ustadz masuk Usuluddin. Usuluddin itu dapat jurusan. Jurusannya itu ada Quran dan tafsir, ada hadis wa ulumuhu dan ilmunya. Kemudian ada jurusan dakwah, dan yang ketiga, yang keempat adalah jurusan filsafat. Nah, kami sebelum belajar filsafat, yang jurusan tafsir gimana, semua belajar, semua ilmu belajar, filsafat pun kita pelajari, tapi kita belajar agama dulu, bagaimana filsafat agama. Jadi gitu ada dasar-dasarnya. Jadi sampai belajar filsafat Yunani, sampai belajarnya filsafat Arab dan sebagainya, semua dipelajari. Tapi kita sudah punya dasar, jadi nggak membingungkan. Jadi kita tahu mendudukan akal itu di mana, mendudukan kebenaran itu apa, ya kan? Kemudian hakikat itu apa? Nah, itu jadi semuanya tergambar. Di Islam juga ada falsafah. Dan banyak para filosof di Islam. Fakhrul Razi, kemudian ada Imam Ghazali, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun dan sebagainya, semua ahli pakar filsafat. Ibnu Asakir dan sebagainya. Nah, ini ada filsafat Islam. Nah, itu kita pelajari itu. Nah, itu yang membedakan. Itu kalau dari segi pendidikan. Nah, gimana orang yang sudah terlanjur begitu, yang gimana menyadarkannya? Ya, tentunya kalau masalahnya pikiran, maka kita obati dengan pikiran. Harus panjenengan menghadapinya dengan memberikan analogi-analogi, dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang dia berpikir dan bisa mencerna bahwa yang Anda ucapkan itu benar. Yang dibenarkan oleh si dia. Kenapa orang butuh ibadah, contoh? Kalau dia kan berpikir, untuk apa sih ibadah? Itu kan. Itu untuk ibadah. Cuma jenggelat-jenggelit, orang belum tentu jelas maksudnya. Nah, sampai harus menjelaskan filsafat ibadah. Nah, maka nanti beli buku, kalau sama masalah dalam ibadah, beli buku tentang hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Artinya filosofi syariat ya, dan falsafahnya, gitu. Dan falsafatnya, gitu. Dan filsafatnya. Hikmah syariat dan filosofinya. Itu buku yang bagus, bisa dibaca itu. Di situ nanti akan tergambar kenapa kita harus ibadah, kenapa ibadah, semua ibadah itu ada maksud dan tujuan serta hikmah-hikmahnya dan filosofinya. Nah, gitu. Jadi masalahnya pikiran. Jadi tergantung dia stres karena meninggalkan itu kenapa. Masalah ekonomi kah? Maka dia yang dibutuhkan uang. Masalah perempuan kah? Karena ditinggal, maka kenalkan dengan wanita yang salihah. Masalah pemikiran, maka perangi dengan pemikiran yang benar. Nah, gitu. Kalau pemikiran yang salah, perangi dengan pemikiran yang salah. Hatinya kacau, maka kasihkan sentuh hatinya, kasihkan hati yang damai, agar hatinya damai. Kenalkan dengan hakikat kehidupannya sejatinya. Kayak gitu. Kira itu Farhan. Baik Ustadz. Jadi begitu buat Mas Ori, dan mari kita doakan semoga temannya segera kembali ke jalan yang benar dan membaik ke depannya. Amin. Lalu ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Firda Rizka Alfaroh, angkatan 4 sepertinya Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana cara agar iman tidak mudah naik turun supaya ketika kita melakukan amalan menjadi istiqomah? Baik. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu selalu bertambah dan kadang berkurang. Al-iman kadang bertambah, yazidu, kadang pakai mudhari', fi'il mudhari', artinya terkadang tambah dan terkadang turun. Iman itu terkadang tambah dan terkadang turun. Yazidu bi ta'at. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu, dan iman itu akan berkurang bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Nah, itu ya. Nah, jadi iman, agar kita imannya selalu bertambah gimana? Iman itu artinya selalu bertambah.
tergantung dan bertambah kurangnya tergantung ini hatinya seseorang tadi itu dan amalnya. Nah, apabila harapannya adalah orang itu selalu bertambah keimanan bertambah. Stagnan saja itu tidak bagus. Segitu harus kita tambahkan, harus tambah bagus. Nah, gimana cara menambahkan? Dengan menambah taat. Nah, agar kita selalu baik, ditetapkan iman. Maksudnya ditetapkan iman itu bukan maksudnya biar tidak hilang. Karena iman bisa hilang. Ya kan? Hilang kenapa? Ketika dia semakin banyak maksiat dan bahkan ketika sudah sampai titik tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa hilang. Nah, maka minta itu agar dijauhkan dari itu. Permintaan Allahumma shalli ala dinik ataupun Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah dalam salat setelah witir doa Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah, semoga Allah kita minta kepada panjenengan iman yang selalu yang tetap, artinya iman selalu agar imannya itu tetap dalam hati, tidak dicabut Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jadi orang musyrik ataupun jadi orang kafir, tidak, tetapi agar ada. Nah, iman itu sendiri tingkatannya bisa tambah, bisa kurang. Nah, tambah dengan taat, kurang dengan maksiat. Maka apabila kita ingin selalu menambahkan, yaitu tambah dengan amalan-amalan ketaatan yang lain. Dengan sholat, tahajud, menerus membaca Al-Quran, ya, dengan berbaik pada berbuat memuliakan kedua orang tua, dan amal-amalan taat yang lain, itu menambah keimanan. Dan jauhi kemaksiatan. Nah, itu caranya, tipsnya agar iman selalu bertambah. Jauhi amalan buruk, maksiatan, keburukan. Ada orang lagi ghibah, apa, jangan ikut-ikut, apa sih, ngomong apa sih, penasaran apa, tadi ngomong apa, ini mau malah lagi ngomongin orang, nggak usah, kalau orang lagi ngomongin seseorang, maaf ya, saya ini ada kerjaan, undur diri, pura-puranya undur diri, ataupun untuk menghindar. Nah, contohnya begitu, jangan malah mendatangi kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan, tambahi amalan saleh. Ya. Baik Ustaz. Ya. Jadi begitu buat Firda, memang hakikatnya iman akan naik dan akan turun, dan salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan adalah menambahkan amalan-amalan baik. Lalu lanjut Ustaz ke pertanyaan Kais Salahuddin. Ya. Ustaz izin bertanya, mohon maaf jika keluar dari konteks. Pada musim corona seperti ini, manusia diuji oleh Allah dalam berbagai macam hal. Keadaan semakin memburuk dan dinilai kacau, sehingga terjadi hal seperti rampok, mencuri, dan lain-lain. Masyarakat mungkin sudah ada yang bodo amat dan berpikir beranggapan bahwa hal itu wajar. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Gitu, Ustaz. Baik. Memang pada masa sekarang ini karena dampak corona ini yang luar biasa, sehingga otomatis perekonomian juga sangat drastis turun. Ya. Di sini sendiri, Pekalongan itu banyak pabrik-pabrik yang sudah tutup, ya, pabrik-pabrik sudah tidak operasi dan pabrik-pabrik sudah memberikan pesangon duluan, ya, untuk Lebaran. Juga termasuk batik juga begitu. Kalaupun sudah batik pun begitu, banyak karyawan yang sudah tidak dipekerjakan. Kenapa? Karena juga kalau produksi tidak bisa untuk menjualnya. Gitu. Jadi serba sulit, akhirnya diberikan THR dulu, bahasanya gitu. Nah, akhirnya apa? Banyak yang nganggur dan sebagainya. Nah, makanya ini upaya pemerintah sudah didata sama RT dan sebagainya. Tiap per rumah ada yang uang 600.000 per keluarga, kemudian bantuan sembako yang sifatnya terus-menerus, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya dari pemerintah untuk menangani dampak ekonomi masyarakat tadi itu yang akan berdampak kepada ini timbulnya. Karena orang lapar timbulnya orang lapar itu, kalau sudah lapar itu kan terkadang sudah akal warasnya sudah tidak bisa dicerna dengan baik.
Sehingga beberapa tempat di Pekalongan pun gitu terjadi beberapa kasus pencopetan, kemudian ayam dimaling, TV, apapun, sepeda ya hilang, HP, Ustadz pun kemarin kehilangan HP dan lain sebagainya. Dia lagi di warung, nggak tahu lagi, tak tahu, saya ini langsung saja nggak ada. Jadi itu bagiannya ini akhirnya apa ya, banyak timbul ini. Nah, ini PR bagi pemerintah, ya, pemerintah untuk menangani ini. Dan sikap kita bagaimana? Sikap kita lakukan sebisa kita. Kita lakukan sebisa kita ini untuk membantu masyarakat untuk mewujudkan keadaannya kondusif. Itu paling tepat, membantu pemerintah. Jangan malah membuat keonaran dan bahkan membuat rusuh. Contoh dengan menyebarkan berita-berita ataupun kalau wartawan ataupun menulis yang sifatnya bikin pesimis dan bahkan menambah kegalauan masyarakat lain. Contoh belum terjadi nanti ini nggak tahu sampai tahun berapa ini kayak gini, kapan sepi nanti akan ini. Itu sampai memberikan statement-statement bahkan ataupun pemikiran yang malah membuat tambah rusuh. Nah, kita jangan begitu. Tapi bikin sesuatu yang kita itu optimis akan lebih bagus. Nah, itu lebih di-share. Kalau memang share pun hal-hal yang positif. Jangan tambah negatif. Nah, misalkan membuat prediksi-prediksi yang baik. Kalau memang itu terlaksana. Kalaupun seumpama yang tidak baik, kita sharing. Yang kira-kira bisa menimbulkan kemaslahatan, jangan. Kemudian kalau apabila diri kita bantu, yang bisa dibantu, contoh sampean bisa membantunya apa? Mahasiswa karena nggak punya modal, bisanya sukarelawan. Oke, jadi sukarelawan. Nah, itu kan. Ya ini tahadus minimah ya. Saya Ustaz nggak kan. Ustaz pun kita melihat ada beberapa di tetangga sini, di depan IC ini ada satu keluarga tinggal di pinggir kali, depan IC. Kalau saya melihat depan IC, ada satu gubuk ya, di situ gubuk reot, nggak ada dinding, nggak ada apa, hanya kayu-kayu saja, terus plastik-plastik, dibikin rumah. Saya tanya di situ, pas saya kan kebetulan lewat, saya tanya sebelum pas mau corona tadi itu, sudah ada corona itu, terus kemudian saya bilang, saya kebetulan di situ tulis cuci motor, ada cuci motor. Ustaz mau mencucikan motor di situ, mencucikan akhirnya sambil ngobrol. Ya Ustaz ini belanja ini sepi, tidak ada apa-apa. Kami pun lihat gimana sih ya ini. Saya melihat itu, akhirnya saya timbul ini akhirnya terus Ustaz kalau ada bikinkan carikan pekerjaan untuk istri saya biar saya bantu di mana, yang penting ada masuk. Saya baru ingat, oh ya kayak ini. Nah, alhamdulillah begitu Ustaz bisa membantunya apa? Oh, mencarikan itu akhirnya guru juga berapa orang semua. Akhirnya walaupun maaf bukan nggak agak butuh banget, tapi karena ada unsur tadi itu membantu. Udah, wes ikut saya saja. Bantu istri saya masak di rumah, bersih-bersih apapun lah di rumah pokoknya. Dan tidak harus kontrol waktunya. Yang penting pekerjaan rumah beres, insya Allah. Ya alhamdulillah bekerja dan ketika misalkan gajian pun kita lebihkan, dan untuk makan pun udah bawa keluar. Intinya adalah apa yang kita bisa kita lakukan untuk membantu antara sesama, kayak gitu. Baik dari segi ekonomi pun bisanya itu lakukan itu, gitu. Nah itu ya kira-kira guys. Jadi yang baik-baik, yang kalau untuk yang luar yang baik-baik, dan yang non baik, yang tidak baik kita lakukan. Ya. Jadi seperti itu buat Mas Kais mengenai tidaknya kita membantu dalam hal-hal yang baik dan tidak menyebabkan kegaduhan semakin gaduh. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena sudah menunjukkan hampir 5:30. Pertanyaan dari Mas Ihsanul Fadil, Ustaz. Mas Fadil, oke. Ya. Izin bertanya, bagaimana menyikapi sebagai anak yang ingin kuliah jauh dari orang tua, semisal beda negara dengan orang tua, tetapi tersebut bisa untuk meninggalkan orang tuanya
dengan alasan anak tersebut ingin selalu membantu dan bersama dengan mereka. Baik, seperti itu. Oke, baik. Baik ya. Kadang dilematis ya, kadang ada banyak keinginan, tetapi terkadang keadaan kurang mendukung. Contoh tadi itu, ya, kita pengen kuliah ke luar negeri, ya, kemudian di rumah kurang mendukung ataupun keadaan tidak mendukung. Kalau kita pengen kuliah ataupun menjauh sama orang tua, kita harus arif dan bijak. Melihat kondisi. Pertama begini, orang kuliah luar negeri itu macam-macam. Ustadz itu orang yang kalau kuliah ke luar negeri bertahun-tahun, 10 tahun di luar negeri. Bisa dilihat di CV itu ya, mungkin ada itu. Bahkan pulang hanya sekali untuk nikah saja itu. Dan Ustadz didukung orang tua. Pokoknya begini hanya bilang begini. Nak, aku nggak mau lihat aku nggak butuh ijazahmu katanya. Saya butuh ilmu, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan bawa pulang, berikan untuk ke masyarakat biar bermanfaat dan masyarakat menjadi baik, kayak gitu. Terus gitu. Itu alhamdulillah didukung. Nah, untuk bisa kuliah keluar negeri atau jauh itu tidak setiap orang itu punya mental. Pertama dari si anak dulu, Mas Fadil contohnya, apakah dia punya niat kuat atau tidak? Kalau dulu Ustadz punya niat kuat dan orang tua mendukung, jadi klop jadi satu jalur. Ada yang anaknya niat, orang tuanya tidak niat. Alasannya adalah tidak bisa jauh dengan anak. Ataupun aduh kasihan atau deket-deket saja sih, intinya orang tua tidak siap ditinggal sama anak, mengharapkannya dibawa. Dan ini terjadi ya, terjadi banyak. Diterima di luar negeri tapi tidak diambil. Kenapa? Waduh, orang tua nggak siap diambil. Kayak gitu. Berarti tidak. Kemudian yang kedua adalah orang tua niat banget tapi anaknya tidak niat. Lah ini dilematis juga. Anaknya tidak niat, orang tuanya niat. Ini masalah juga. Oh, ini kalau tidak dipaksakan juga tidak maksimal. Ya. Nah, yang kemudian yang di tengah, kemudian alasan tidak diambil ataupun alasan jadi batu sandungan itu di mananya. Nah, kalau Ustadz melihat pertama gini ya. Kalau sampai berniat, kuatkan niat, hati-hati. Ya. Kemudian kalau seumpama orang tua tidak siapnya di mana? Misalkan dananya bisa dicari atau tidak? Oh, ada masalah. Kalau ke masalah mental berarti perlu dikuatkan mentalnya. Dikuatkan mentalnya gimana? Ya dipercayakan bahwa bisa, insya Allah di sana. Jangan khawatir Bu, saya udah besar. Saya kalaupun sama nggak punya uang di sana, bisa bekerja. Kayak Ustadz dulu tuh. Ustadz bilang nggak usah dikirimi. Oh, sampai orang tua bilang, di sana gimana nanti di sana? Percaya sama Gusti Allah itu sugih. Saya bilang dulu, dari dulu itu jadi prinsip Ustaz. Gusti Allah itu sugih. Ah gitu. Benar. Selama 10 tahun itu Ustaz tidak pernah dikirim, hanya sekali dikirim. Kalau tidak salah. Pas waktu mau haji, memang maaf. Ustaz tidak pernah minta uang, tidak selama di sana. Hanya pertama pas mau haji pertama saja itu karena masih kurang uangnya. Nah, tapi selama tidak. Padahal di sana ya beasiswa pas-pasan dan ada apapun yang. Nah, kayak gitu. Jadi mempercayakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah ada jalan. Bahkan maaf nggak pernah sampai berkeluarga nggak pernah meminta uang sama orang tua. Ada emang orang anak yang di sana disubsidi sama orang tua, tapi saya tidak. Saya punya tidak. Saya harus bisa bergerak sendiri. Saya pun bekerja akhirnya. Ya buat tempe pernah, buat apa pernah. Oh itu intinya bisa. Nah gitu. Nah apabila masalahnya di orang tua lagi,
seumpama orang tua itu nggak ada yang nemani, sampai anak sama tawa yang orang tua sudah tua, ya maka itu pilih jalur seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia pengen sekali ketemu Nabi, ya, pengen ini, tetapi karena ada orang tua, dia milih orang tua. Ya, kayak gitu. Jadi insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Kalau sama keadaannya begitu, nggak ada yang menjaga orang tua, sampai ya pilihlah orang tua akan bilang. Tapi kalau ada orang tua yang dia ataupun masih bisa anu sendiri, masih bisa berdikari dan masih bisa ditinggal, ya itu sampai kuatkan niat bisa. Tapi kalau nggak ada yang menjaga sama sendirian, maka pilihlah orang tua. Ustaz menyarankan begitu. Ya, oke. Demikian, Ustaz yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi seperti itu buat Mas Ihsan, penjelasan dari Ustadz. Baik, untuk sesi pertanyaan telah ditutup karena waktu sudah menunjukkan 5:30 dan Ustadz juga harus kembali kepada keluarga untuk berbuka bersama Ustadz. Jadi kami selaku pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz telah memberikan waktunya untuk mengisi kajian di sore hari ini. Dan semoga Ustadz sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Ustadz memberikan closing ya. Siap, terima kasih atas waktunya juga. Ustadz bahagia sekali bisa bercengkrama, bisa berngobrol, bisa berbagi ilmu, berbagi fikrah, berbagi pengalaman kepada anak-anakku sekalian. Yang jelas Ustadz sungguh senang sekali hari ini. Dan semoga pertemuan ini bisa berlanjut ya. Insya Allah Ustadz siap membimbing kalian kalau ada apa-apa mengenai masalah yang Ustadz itu bisa bantu. Insya Allah Ustadz akan bantu dan bisa mengawal panjenengan agar bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat seperti judul hari ini. Nah, gitu ya. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan sementara ini. Mungkin insya Allah kita akan sambung lagi di lain waktu apabila waktu memungkinkan. Apabila ada kekurangan dari Ustadz, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala selama terutama bulan Ramadan ini dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian dari Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi cukup sekian kajian kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ustadz Mansur telah mengisi kajian sore kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa bergabung dalam kajian sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Saya akhiri.